Baik, halo semuanya. Di sini saya Fajar Mahyumoki akan menjelaskan mengenai analisis kriteria bisnis dan gap analysis dengan metode 7S McKinsey pada perusahaan Nvidia. Sebelumnya, sebelum lanjut, saya akan mulai terlebih dahulu dengan latar belakang. Latar belakang dari penjelasan saya kali ini adalah untuk mengetahui dalam landscape teknologi yang berkembang pesat. NVIDIA Corporation telah muncul sebagai pemimpin global dalam komputasi kecerdasan buatan atau AI dan unit pemrosesan grafis atau GPU. Didirikan pada tahun 1993, NVIDIA telah secara konsisten mendorong batas-batas inovasi bertransformasi dari perusahaan chip grafis menjadi kekuatan komputasi AI dan akselerasi yang komprehensif. Yang dimuat Latar belakang tersebut dimuat dari statement Nvidia pada 2023. Nah, kemudian seiring perusahaan memperluas jangkauannya ke berbagai pasar seperti gaming, visualisasi profesional, pusat data, dan kendaraan otonom, kebutuhan akan proses bisnis yang efisien dan perbaikan berkelanjutan menjadi semakin kritis. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis gap analisis, kemudian menggunakan metode 7S McKinsey. Lanjut untuk pembahasannya, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu kriteria bisnis yang dimiliki oleh NVIDIA. Nah, sebelum lebih lanjut melalui eh, gap analysis, kita perlu mengetahui terlebih dahulu kriteria bisnis seperti apa yang perlu diterapkan pada perusahaan Nvidia ini. Nah, kriteria bisnis sendiri merujuk pada serangkaian standar atau parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja, efektivitas, dan keberhasilan dalam suatu organisasi. Kriteria ini berfungsi sebagai tolak ukur untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Penjelasan tersebut dijelaskan menurut Kaplan dan Norton. Selanjutnya, gap analysis sendiri adalah metode yang digunakan untuk membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan atau potensialnya. Nah, dengan tujuan mengidentifikasi kesenjangan dan area untuk perbaikan, ini penjelasannya dijelaskan oleh Slack dan Brandon Jones pada 2019. Nah, selanjutnya, menurut dan Sharma sendiri, gap analysis ini terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama adalah current state atau kondisi terkini. Penilaian kondisi atau kinerja saat ini dari organisasi itu sendiri. Kemudian, yang kedua adalah desired state atau identifikasi target atau keadaan yang ingin dicapai, yang diinginkan. Kemudian ada gap, perbedaan atau kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang potensial atau keadaan yang diinginkan. Next, selanjutnya adalah analisis proses bisnis utama dari NVIDIA itu sendiri. Nah, NVIDIA ini memiliki beberapa proses bisnis utama yang mendorong operasinya di berbagai lini produk dan pasar. Yang pertama ada pengembangan produk dari NVIDIA itu sendiri, seperti komputasi AI, machine learning, GPU, gaming, dan segala macamnya. Kemudian yang kedua ada manajemen rantai pasokan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Nah, untuk analisis gap dalam NVIDIA ini sendiri, saya menggunakan kerangka kerja 7S McKinsey. Yang pertama itu ada strategi. Untuk strategi ini, saat ini NVIDIA di current state-nya berfokus pada empat pasar utama, yaitu ada gaming, data center, professional visualization, dan automotive. Kemudian ada kondisi idealnya atau yang potensinya.
adalah diversifikasi lebih lanjut ke pasar edge computing dan AI as a service. Kemudian gapnya ini dalam strategi ini itu Nvidia perlu mengembangkan strategi yang lebih kuat untuk monetisasi software dan layanan berbasis cloud. Dengan seperti itu, Nvidia akan dapat mencapai kondisi ideal. Kemudian yang kedua ada structure. Nah, untuk saat ini sendiri structure Nvidia organisasinya ini berbasis fungsi dengan divisi yang terpisah untuk setiap segmen pasar. Yang idealnya struktur matriks yang memungkinkan kolaborasi ini lebih baik antar tim dan lebih responsif terhadap perubahan pasar. Nah, gap dalam struktur organisasi NVIDIA sendiri itu diperlukannya peningkatan integrasi antar divisi untuk mendorong inovasi lintas platform. Karena berdasarkan state saat ini adalah NVIDIA itu memiliki divisi-divisi yang terpisah sehingga terdapat kurangnya kolaborasi untuk mencapai kondisi yang idealnya atau potensi yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada sistem. Untuk current state-nya ini proses pengembangan produk yang kuat, tetapi manajemen rantai pasokannya menghadapi tantangan akibat kelangkaan chip global. Yang ke yang idealnya adalah sistem yang lebih fleksibel dan responsif terhadap gangguan rantai pasok dengan diversifikasi sumber daya. Nah, dalam gap-nya sendiri, itu NVIDIA perlu meningkatkan dalam sistem prediksi permintaan dan manajemen resiko rantai pasokan. Kemudian share values. Untuk current state ini fokus pada inovasi, teknologi, dan kinerja produk. Untuk idealnya, NVIDIA memiliki keseimbangan antara inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan. Gap-nya sendiri, NVIDIA perlu melakukan integrasi yang lebih kuat dari prinsip-prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance ke dalam proses pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya ada style. Untuk saat ini, current state-nya, eh, NVIDIA memiliki gaya kepemimpinan yang berorientasi pada teknologi dan produk. Idealnya, NVIDIA ini memiliki gaya kepemimpinan yang lebih adaptif dan berorientasi pada solusi. Gap-nya itu perlu mengembangkan gaya manajemen yang lebih kolaboratif dan inklusif. Kemudian ada skills atau keterampilan. Untuk current state-nya, NVIDIA saat ini memiliki keunggulan dalam desain hardware dan pengembangan software. Nah, untuk kondisi idealnya atau potensinya adalah NVIDIA memiliki keahlian yang lebih luas untuk mencakup AI, cloud computing, dan analitik data. Gap-nya yang perlu ditutup adalah NVIDIA memerlukan program pelatihan dan pengembangan yang lebih komprehensif untuk membangun keterampilan baru. Kemudian yang terakhir, staff, yaitu saat ini current state-nya NVIDIA ini memiliki tenaga kerja yang sangat terampil dalam bidang teknis. Untuk idealnya sendiri, NVIDIA ini memerlukan keseimbangan antara keahlian teknis dan kompetensi bisnis. Nah, sehingga untuk memenuhi idealnya tersebut, gap yang perlu ditutup adalah NVIDIA perlu melakukan peningkatan dalam perekrutan dan pengembangan talenta dengan keadaan lintas disiplin. Selanjutnya adalah konteks industri yang ditekuni atau dijalani oleh NVIDIA Corporation itu sendiri. Konteks industri NVIDIA ini berdasarkan analisis proses bisnis NVIDIA harus mempertimbangkan konteks industri semikonduktor yang dinamis. Nah, ini dikarenakan yang pertama, kelangkaan chip global. Nah, menurut laporan Deloitte pada tahun 2022, kelangkaan chip ini diperkirakan akan berlanjut hingga 2024, memaksa perusahaan seperti Nvidia untuk mengevaluasi kembali strategi rantai pasokan mereka. Yang kedua,
ada peningkatan permintaan artificial intelligence dan machine learning. Ini diungkapkan oleh IDC pada tahun 2021 yang memproyeksikan bahwa pasar AI global akan mencapai 500 miliar dolar pada tahun 2024 dan kemudian akan memberikan peluang signifikan bagi Nvidia untuk memperluas penawaran AI-nya. Kemudian yang terakhir ada regulasi dan geopolitik. Tensi geopolitik dan pembatasan ekspor telah mempengaruhi akses ke teknologi dan pasar kunci. Nah, ini memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam operasi global. Nah, ini diungkapkan oleh SIA pada tahun 2023. Berdasarkan konteks industri tersebut, Nvidia perlu menekuni segmen pasar utamanya atau menentukan segmen pasar utamanya. Nah, berdasarkan analisis proses bisnis Nvidia di segmen pasar utamanya mengungkapkan beberapa tantangan dan peluang. Yang pertama ada gaming. Meskipun tetap menjadi segmen terbesar, pertumbuhan pasar gaming itu sekarang menjadi melambat. Nvidia ini perlu berinovasi dalam layanan cloud gaming dan teknologi ray tracing untuk mempertahankan dominasinya. Ini diungkapkan oleh John Pedy Research pada tahun 2023. Kemudian ada data center. Saat ini segmen ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat didorong oleh adopsi AI dan cloud computing. Nvidia sendiri perlu mengoptimalkan proses pengembangan produk untuk memenuhi permintaan yang meningkat untuk akselerator artificial intelligence. Ini diungkapkan oleh Gartner pada tahun 2022. Kemudian ada professional visualization. Dengan peningkatan adopsi teknologi AR dan VR, ini Nvidia harus menyesuaikan proses pengembangan produknya untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang lebih imersif atau eh, ini diungkapkan oleh ABI Research pada tahun 2023. Kemudian otomotif dengan seiring berkembangnya pasar kendaraan otomatis atau pasar kendaraan listrik yang memiliki sistem komputasi, Nvidia ini perlu memperkuat kemitraan dengan produsen mobil dan meningkatkan fokus pada solusi edge computing untuk aplikasi otomotif. Ini juga diungkapkan oleh McKinsey dan Company pada tahun 2022. Kemudian berdasarkan analisis-analisis tersebut, akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut, kita mengetahui bersama bahwa Nvidia Corporation telah muncul sebagai pemimpin global dalam komputasi kecerdasan buatan atau AI dan unit pemrosesan grafis atau GPU. Perusahaan ini sendiri menghadapi tantangan untuk menyelaraskan proses yang ada dengan usaha-usaha baru seiring dengan diversifikasi portofolio produknya. Analisis proses bisnis dan analisis kesenjangan atau gap analysis yang menyeluruh menjadi sangat penting bagi Nvidia untuk mempertimbangkan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Analisis gap sendiri menggunakan kerangka 7S McKinsey ini mengungkapkan beberapa kesenjangan dalam strategi, struktur, sistem, nilai bersama, gaya kepemimpinan, dan staff, dan keterampilan NVIDIA. Perusahaan perlu mengembangkan strategi yang lebih kuat untuk monetisasi software dan layanan berbasis cloud. Kemudian meningkatkan integrasi antar divisi dan memperbaiki sistem manajemen rantai pasok berdasarkan analisis tersebut. Kemudian untuk konteks industri semikonduktor yang dinamis, termasuk kelangkaan chip global dan peningkatan permintaan AI dan machine learning, memberikan tantangan sekaligus peluang bagi Nvidia. Perusahaan perlu terus berinovasi di segmen pasar utamanya termasuk gaming, pusat data, visualisasi profesional, dan otomotif untuk mempertahankan posisi kepemimpinannya di industri.
Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai untuk pembahasan mengenai analisis gap dengan menggunakan metode Seven McKinsey pada perusahaan Nvidia Corporation. Apabila ada kesalahan kata atau lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.